Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Septianto Rarso Eskom MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu Microsoft Word 2010. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Dasar-dasar Microsoft Office Word 2010 itu merupakan perangkat lunak software versi 14 yang diluncurkan pada bulan April 2010. Versi ini adalah penerus dari Microsoft yang sudah ada sebelumnya, yaitu Microsoft 2000, kemudian Windows Microsoft Office XP 2002, Office 2003, dan Office 2007. Berikutnya adalah cara menjalankan program aplikasi Microsoft Word 2010. Yang pertama yaitu kalian bisa mengklik tombol yang ada di taskbar, kemudian pilih menu All Program, kemudian pilih Microsoft Office, dan yang terakhir kalian klik Microsoft Word 2010. Kemudian kalian tunggu sampai jendela aplikasi Microsoft Word 2010 ditampilkan. Pada saat Anda memulai program aplikasi Microsoft Word 2010, secara otomatis dokumen yang masih kosong diberi nama dengan dokumen 1 yang akan tampil pada layar dan siap Anda pergunakan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian-bagian dari jendela Microsoft Word 2010. Bisa kalian lihat di layar. Di bagian atas itu ada yang namanya Quick Access Toolbar yang terdiri dari Undo, Redo, kemudian Save. Kemudian ada juga Ribbon, ya. Ribbon itu terdiri dari File, Home, Insert, kemudian Page Layout, Reference, Mailing List, dan lain-lain. Nah, untuk isi dari Ribbon ini itu adalah icon, ya. Misalkan di sini ada icon Home, yaitu terdiri dari bold, kemudian italic, underline, itu bagian Ribbon dari Home. Kemudian di bagian atas, ya, di atas itu ada yang namanya title bar. Title bar itu adalah untuk menjelaskan nama file yang sedang digunakan. Kemudian di bagian bawah title bar itu ada ruler. Ruler itu fungsinya adalah untuk membuat tabulasi atau sebagai mengetahui margin jarak antara batas atas, kanan, kiri, dan bawah. Kemudian di bagian tengah ini itu adalah dokumen area, ya, yaitu tempat di mana kita akan membuat area kerja yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian bawahnya ada status bar. Nah, itu adalah untuk menginformasikan halaman yang sedang aktif, ya, kemudian jumlah halaman yang kita akan buat. Kemudian di sebelah kanannya itu ada view button, yaitu fungsinya adalah untuk tampilan ke layar kerja Microsoft Word 2010. Kemudian yang terakhir adalah sebelah kanan, itu adalah zoom control, itu fungsinya adalah untuk membesarkan atau mengecilkan area kerja yang kita inginkan. Biasanya standar itu 100%, ya. Kemudian yang berikutnya, cara membuat dokumen baru, ya. Anda dapat membuat dokumen baru yang masih kosong dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian klik menu File, ya. Kemudian klik blank dokumen, ya. Kemudian klik tombol perintah, double klik, ya. Nanti akan muncul yaitu dokumen baru yang masih kosong.
dan Anda dapat memulai mengetik menggunakan keyboard atau papan ketik ya. Kemudian cara menyimpan dokumen ya. Langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah klik menu file ya, kemudian klik save atau save as, kemudian atau bisa menekan tombol Ctrl+S ya kalau untuk shortcutnya. Kemudian kalian cari tempat penyimpanan dokumen ya, letaknya itu mau di mana ya. Kemudian pada kotak isian file name kalian ketik nama file yang kalian inginkan. Kemudian apabila diperlukan Anda dapat memilih jenis bentuk format penyimpanan ya, yaitu dengan langkah memilih file save as ya, tipe. Misalkan mau merubah menjadi dokumen, PDF ya, itu bisa dilakukan dengan cara save as tipe. Dan langkah terakhir adalah tekan tombol save. Berikutnya langkah cara membuka dokumen ya. Untuk membuka dokumen kembali Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama Anda klik menu file, kemudian pilih open ya, kemudian atau dengan menekan Ctrl+O untuk shortcutnya, kemudian pada daftar pilihan login, kemudian pilih drive, tempat folder di mana kamu menyimpan file tersebut. Setelah ketemu foldernya, kalian klik open folder ya, kemudian pilih file yang kalian akan buka, file dokumennya. Kemudian klik open yang terakhir. Oke. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang pengaturan pemerataan teks dalam paragraf. Ya, untuk pemerataan teks dalam paragraf dapat dilakukan dengan posisi rata sisi kiri atau left alignment, atau rata sisi kanan atau right alignment, center atau rata tengah, dan yang terakhir adalah rata kiri dan kanan atau just TV. Ya, ini bisa dilihat ya untuk icon ya dari masing-masing rata teks pada paragraf. Berikutnya mengatur format karakter atau teks dengan grup font ya. Nah, untuk melakukan pemformatan karakter atau teks yang Anda ketik, Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih dan sorot karakter atau teks yang kalian akan format. Kemudian pilih ribbon home ya. Kemudian pilih grup pada font ya. Kemudian kita lakukan perintah pengaturan teks ya. Seperti misalkan ingin menebalkan font, yaitu tinggal menekan tombol icon bold. Kemudian jika ingin membuat teks itu miring, kita bisa menekan tombol italic ya. Kemudian kalau ingin membuat garis bawah, kita bisa klik icon dari underline. Dan kita juga bisa merubah ya untuk jenis fontnya dan font size-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin sekian dulu pertemuan kali ini mengenai aplikasi Microsoft Word 2010. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.